حي على الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Taqiyuddin Al-Hisni Asy-Syafi'i rahimahullah, wa fi qaulin qadim yamsahul kaffaini faqat wahtajja lahu bi qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li Ammar innama yakfika an taqula biyadika hakadha thumma daraba biyadayhi al-ardha darbatan wahidah thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamini wa dhahira kaffayhi wa wajhahu wa huwa haditsun sahih rawahu syaikhan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala man arsala ila an-nas bi kitabih. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah, wa fi qaulin qadim. Wa fi qaulin qadim. Berarti ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pertama qaul jadidnya beliau rahimahullah, dan yang kedua qaul qadimnya beliau rahimahullah. Qaul jadid ini yang menjadi mazhab resmi Syafi'iyah, ya. Mazhab Syafi'i atau minimal disebut mazhabnya Imam Syafi'i adalah qaul jadid beliau. Kalau ada qaul jadid qaul qadim, ya enggak, karena enggak semua masalah beliau ada qaul jadid qaul qadim, ya. Qaul jadidnya beliau apa? Bahwasanya untuk kedua tangan itu harus sampai mirfaqain dalam tayamum. Itu mazhab Syafi'i, dan itu yang diajarkan sekolah-sekolah juga kan. Antum dulu gimana? Antum di MTS dulu apa di mana? Sekolah umum. SD-nya? SMA? Bisa nggak keluar? Nah, Pada lulusan. hah? Lulus. Enggak, maksudnya keluar dari sini bisa nggak? Nggak ada bagus-bagusnya antum. Baik, tapi dulu pernah nggak di pengajian atau apa diajarin tayamum? Nggak, di sekolahnya atau di mana? Baik, diajarin gimana? Sampai? Oh, masya Allah, Hanbali bukan? Nggak tahu mazhabnya apa? Syafi'i qaul qadim kayaknya dia, ya. Waduh, masyaallah. Antum dulu kayak gitu? Karena diajarin dua waktu di Dua Hanbali sampai sini, kalau Syafi'i Dua-duanya? Dua-duanya diajarin. Ya. Dua-duanya mazhab Syafi'i, tapi yang itu jadid ya itu qadim. Antum? Sampai kaki. Mandi dulu. Oh ya, baik. Antum? Yakin? Apa jangan-jangan baru tahu nih? Ya, sama. Dulu juga ada sampai sini diajarinya. Ya, tapi itu asatidzah kita. Ini kita nggak mengatakan bahwasanya itu batil. Ya, ini khilafiyah. Tetapi ada yang lebih sahih gitulah ya. Ya, semoga Allah rahmati guru-guru kita. Mereka pun ya mengikuti mazhab Syafi'i gitu. Maksudnya mazhab yang memang menjadi jadidnya mazhab Syafi'i. Tadi ya sampai situ. Kemudian dalam qaul qadim yamsahul kaffaini faqat. Mengusap kedua kaf saja. Apa kaf? Ini. Nah, ini kaf namanya. Ya, ini namanya kaf. Ya, istilahnya ini kaf. Ya. Iyad itu mencakup dari sini sampai sini, niat semua. Iyad, ini iyad. Ini adud, ya. Ini dhira', ini kaf. Oke? Ini dalam ini batinul kaf namanya. Dalam ini batinul kaf. Yang kalau antum pegang ulet bulu itu enggak gatal. Batinul kaf. Adapun ini namanya zahirul kaf. Oke? Zahirul kaf. Nah, thumma yamsahul kafaini faqat. Ini qaul qadimnya Imam Syafi'i.
Berarti kalau qaul qadimnya Imam Syafi'i itu bukan mazhab Syafi'inya, bukan. Jadi mazhab Syafi'i itu qaul jadidnya. Ya. Wahtajja lahu biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam Ammar. Apa hujjahnya? Dalilnya apa? Perkataan Nabi SAW kepada Ammar, innama yakfika an taqula biyadayka hakadha. Kamu cukup melakukan ini kepada tanganmu gini. Thumma daraba biyadayhi al-ardha darbatan wahidah. Taib. Ini ya, thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamini. Ash-shimal 'ala al-yamini. Ya, zahira kaffaihi wa wajhah gitu, yaitu zahir dari kedua kafnya dan wajahnya. Oke, gitu ya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim gitu ya. Tapi itu dalil. Lanjut, fadhil. وقال وقد علق الشافعي في القديم الاقتصار على الكفين على صحة حديث عمار وقد صح فهو مذهب الشافعي لهذا ولقوله إذا صح الحديث فاتبعوه واعلموا أنه مذهبي. طيب sampai situ. وقد علق الشافعي في القديم. Al-Imam Asy-Syafi'i telah memberikan ta'liq dalam qaul qadim, ya, memberikan komentar, memberikan pendapat dalam qaul qadim beliau, yaitu apa keputusan beliau? Al-iqtisar 'ala al-kaffaini, mencukupkan tayamum untuk kedua kaf saja, enggak sampai lengan, enggak sampai apa namanya ini, sikut. Karena ada hadis Ammar yang sahih. Maka dikatakan oleh Taqiyuddin Al-Hisni, fahuwa madhhabu Syafi'i lihada. Maka itu adalah madhabnya Asy-Syafi'i disebabkan hadis yang sahih ini dan perkataan qadimnya beliau. Kenapa juga ada alasan lain? Wali qaulihi, karena perkataan beliau pernah berkata, idza shahhal haditsu fattabi'uhu wa'lamu annahu madhhabi. Jika ada hadis yang sahih maka ikuti, karena itu adalah madhabku. Oke, pahami baik-baik. Madhab qadimnya Imam Syafi'i apa? Sampai sini doang, ya kan? Madhab jadidnya Imam Syafi'i ada sampai sini. Ini qaul qadim dan qaul jadid. Yang dimutlakkan penisbatan madhab Syafi'i itu apa? Adalah yang sampai sini. Ini madhab Syafi'iyah. Oke? Tapi apakah dengan itu bahwasanya yang sampai sini bukan madhab Syafi'i? Madhab Syafi'i juga, karena beliau pernah berwasiat kalau ada hadis yang sahih maka itu madhabku. Hanya saja ketika antum menyatakan ini madhab ulama Syafi'iyah sampai sini, ya benar, enggak sampai sini. Karena mengikuti qaul jadinya Imam Syafi'i. Begitu kalau kita mau mengukur dari standar madhab atau mau mengukur dari keaslian, bukan keasliannya, pemutlakan madhab. Meskipun di antara madhab Imam Syafi'i juga seperti itu. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah. Beliau pun dalam banyak permasalahan, banyak riwayat-riwayat yang berbeda tentang beliau. Dalam satu permasalahan yang sama, kadang-kadang beliau punya ada riwayat dari murid-muridnya, 4 fatwa beliau. Dan 4-4-nya bertentangan hukum. Mungkin ada Imam Ahmad. Mungkin pernah mengatakan ini haram, kemudian pernah mengatakan ini halal, dan beda-beda. Seperti itu ulama, kadang-kadang berbeda waktu, berbeda pandangan. Tapi ini tetap disebut sebagai madhabnya Imam Syafi'i, tapi di qaul qadim. Ya, baik, lanjut. Waqal wa hadha madhhabul Imam Ahmad wa Malik wa ikhtarahu an-Nawawi wa qala fi syarh al-Muhadzab innahu aqwa fi ad-dalil wa aqrabu ila dhahiri sunnati sahihah wallahu a'lam. Wa qala Ibn Rif'ah وقال ابن رفعة بعد كلام ذكره الإمام يتعين ترجيح القديم والله أعلم. Dan ini وهذا مذهب الإمام أحمد ومالك واختاره النووي. Ini madhab Ahmad, Hanabilah dan Malikiyah, madhab Malik.
Dan ini pendapat yang diikhtiarkan, dipilih oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini muhaqqiq madhab Syafi'i. Ya, muhaqqiq madhab Syafi'i. Jadi sebaiknya Syafi'iyah sebaiknya sampai sini aja. Kenapa? Pertama itu qaul qadimnya Imam Syafi'i. Kedua, itu mengikuti muhaqqiq madhab Syafi'i. Ya, muhaqqiq itu apa? Berarti dia mentahqiq madhab Syafi'i yang sahih dia. Jadi muhaqqiq madhab Syafi'i ada dua, yaitu Imam Rafi'i kemudian ada Imam Nawawi. Ketika dua-duanya bertentangan, maka yang dilakukan bukan Rafi'i. Ya. Ya, begitu kan? Tapi apa? Imam Nawawi. Begitu. Kalau ternyata nggak ada kasus Imam Rafi'i nggak ada kasus, kemudian nanti berangsur menuju ke apa? Ke dua muhaqqiq berikutnya, ya, yaitu Ibnu Hajar Al-Haythami dan juga Ar-Ramli. Ya. Mana tadi? Wakhtarahu Nawawi. Jadi Imam Nawawi ini lebih memihak kepada apa yang sahih dari hadis. Bukan semata-mata itu perkataan Imam Syafi'i di jadidnya. Gitu. Bagusnya Imam ini spiritnya betul-betul memang menuju ke sunnah. Walaupun ada beberapa hal yang perlu dikritisi dari masalah akidah. Makanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah mereka bersepakat untuk berhusnudzan kepada Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah. Ya. Memang dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya beliau itu banyak terdapat kejanggalan dari segi pemaknaan terhadap sebagian sifat Allah yang sesuai dengan pemaknaan mazhab Asy'ari mutaakhirin. Tapi sebagian besar ulama Ahlussunnah menyatakan Imam Nawawi tidak bisa dikatakan beliau seorang Asy'ari walaupun banyak menuturkan akidah Asy'ariyah. Ya begitu, wallahu alam. Tapi Imam Nawawi ini imam yang besar. Namun sebagian ulama mengatakan di antara Syekh bin Baz dan lainnya sebaiknya Imam Nawawi tidak disebut al-Imam melainkan cukup sebut beliau Asy-Syaikh atau Al-Hafidz An-Nawawi. Kenapa? Disebabkan An-Nawawi ini al-Imam, ketika disebut al-Imam berarti seorang yang yuqtada bih, yang diikuti dan diikuti untuk seluruh masailnya atau seluruh hal yang pada dirinya itu berimam. Sebagaimana kalau antum imam, antum diikuti untuk seluruh gerakan antum, sahih enggak? Iya. Maka ketika ada penyimpangan akidah dalam seorang syekh ini, maka dia tidak layak disebut imam karena diikuti hanya sebagian perkara saja untuk dirinya. Ini sebagian ulama menyatakan seperti itu. Maka tidak pantas Al-Imam Nawawi disebut al-imam, melainkan al-hafidz dengan keilmuan beliau. Ya, walaupun kemudian disebutkan bahwa Imam Nawawi ada memiliki kitab yang akan diterbitkan. Kitab tersebut berisikan rujuknya beliau dari pemahaman Asy'ariyah menuju ke pemahaman sunnah. Ala kulli hal, beliau tetap memang keimaman dalam ilmu, beberapa ilmu seperti ilmu fikih ya sahih. Tetapi keimanan mutlak tidak, kata sebagian ulama. Cuman enggak apa-apa untuk bilang misalnya Imam Nawawi dan seterusnya, ini enggak masalah. Mana yang lebih pantas disebut al-Imam Abu Hanifah sahih? Pantas gak? Pantas. Karena untuk segala hal dari akidah dan juga fiqh. Imam Malik, Imam Malik. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Imam Ahmad, Imam Ahmad. Tapi ketika disebut yang lainnya, dilihat dulu dari segi akidahnya juga bagaimana. Begitu. Ya. Imam Ghazali misalnya memiliki hal yang perlu dikritisi banyak sekali. Kayak sebagian mengatakan Al-Ghazali cukup atau Asy-Syaikh Al-Ghazali cukup. Adapun Al-Imam Ghazali tidak, kata sebagian ulama. Wa qala fi Syarh Al-Muhadzab, yaitu kitab Al-Majmu', innahu aqwa fid dalil, bahwasanya pendapat yang ini yaitu sampai kaf saja itu lebih kuat dari segi tinjauan dalil. Wa aqrabu ila zahiri sunnati sahihah, dan lebih dekat kepada yang zahir dari sunnah yang sahih, wallahu a'lam. Berkata Ibnu Rif'ah, salah satu ulama Syafi'iyah, ba'da kalamin dzakarahu al-imam, setelah perbincangan ya yang disebutkan oleh al-imam, kata Ibnu Rif'ah berkata apa? Yata'ayyanu tarjihul qadim. Yang lebih pas adalah mentarjih al-qadim. Tolong dikeluarin nanti, takutnya dia memberikan oleh-oleh nanti. Ada yang repot soalnya nanti.
Taib, kemudian dilanjutkan qala an-Nawawi وقال قال النووي في أصل الروضة واعلم أنه تكرر لفظ الضربتين في الأخبار فجرت طائفة من الأصحاب على الظاهر وقالوا لا يجوز النقص عن ضربتين وتجوز الزيادة والأصح ما قاله آخرون إن الواجب إيصال التراب سواء حصل ضربة أو أكثر لكن يستحب ألا يزيد على ضربتين ولا ينقص وسواء حصل بيد أو خرقة أو خشبة. طيب. قال النووي رحمه الله في أصل الروضة كتاب روضة الطالبين واعلم ketahuilah أنه تكرر لفظ الضربتين في الأخبار bahwasanya dalam akhbar dalam hadis-hadis berulang lafal 2 kali dorbah. Dinyalain ini Miftah dinyalain apa biar enggak apa-apa kan dinyalain kan? Takutnya antum terbang nanti. Ya. Ketahuilah bahwasanya lafal 2 kali pukulan dalam tayamum itu disebutkan dalam hadis-hadis. Ya. Maka fajarat ta'ifatun minal ashabi 'ala adh-dhahir. Maka sebagian ashab dalam mazhab ini menentukan pemahaman zahir dari hadis tersebut. Ya, mereka sampai mengatakan la yajuzu an-naqsu an darbataini wa tajuzu ziyadah. Tidak boleh kurang dari 2 kali pukulan dan boleh lebih. Ya. Pukulan pertama gimana? Ya. Ya kan 1. Kemudian wajah. Pukulan kedua habis itu pukulan kedua untuk tangan, ya, tangan kanan, tangan kiri, ya begitu. Itu minimal kata sebagian ulama madhab Syafi'iyah harus seperti itu, minimal 2. Boleh nggak lebih dari 2? Wa tajuzu ziyadah kata mereka, yaitu 1, 2 misalnya, ya. Kemudian 3, 4, ya, gitu, ya. Mungkin ziyadah ini dimaksudkan supaya debu-debu makin lengket gitu, mungkin gitu maksudnya, ya. Paham nggak ikhwan? Wal asahhu ma qala akharun, tetapi kata Taqiyuddin Al-Hisni yang lebih sahih pendapat tadi beliau katakan ya sahih, bagus itu. Tapi yang lebih sahih adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang lain. Innal wajiba isalut turabi, bahwasanya ibrahnya yang wajibnya adalah sampainya debu ke permukaan kulit antum dalam tayamum. Sawaun hasala bi dharbatin aw akthar, baik itu dengan 1 dorbah maupun lebih. Paham enggak? Kalau yang tadi yang pendapat pertama ibrahnya adalah 2 dorbah atau lebih. Ya. Tapi pendapat kedua ibrahnya bukan di pukulan. Ibrahnya adalah di terarsirnya semua debu terarsirnya debu ke seluruh bagian yang antum usap. Gimana? Paham enggak bedanya? Ya. Pertanyaan, lalu bagaimana kalau seseorang dia tidak pakai dorbah sama sekali? Kalau emang antum, poin kedua nih, bahwasanya ibrahnya adalah terarsirnya debu di muka atau wajah. Oke, sekarang kita boleh nggak pakai dorbah? Langsung muka antum benamin tuh ditumpukan debu, blok gitu. Sama tangan langsung ya, antum donat. Donat. Kan ada donat biasa kan, tukang donat tuh. Ada plastik ini, terus ini tepung apa-apa gitu kan. Diginiin terus dikocok-kocok gitu kan. Nah, gimana kalau dengan cara tayamum donati gitu? Ya. Plek, cuk gitu kan. Itu udah kan debu semua gitu. Gimana? Maka kita katakan ini bid'ah. Ini bid'ah. Enggak ada kayak gini caranya. Karena Rasulullah mengajarkan dengan dorbah gitu loh. Antum malah pakai donat gitu kan. Enggak bisa. Ya. Enggak kayak gitu. Tapi bukan seperti itu. Tetap dia ada ibrahnya, yang penting isalut turab, tapi ada ibrahnya juga di dorb gitu. Karena di sunnah ditulis seperti itu, ya. Lakin yustahabbu alla yazida ala darbataini wa la yanqus. Tetapi pendapat ini bagus nih. Dianjurkan untuk tidak melebihi 2 kali dorbah, dan kalau bisa jangan kurang dari 2 gitu. Paham? Ya bagus,
wajah, plek tangan. Nah itu dah Bang, kayak gitu. Ya. Tapi kalau antum mau satu toh bisa bagi mazhab ini, pendapat ini. Ya, wa sawa'un hasala biyadin aw khirqatin aw khashabah. Baik itu tayamumnya antum dengan tangan atau dengan khirqah. Khirqah itu serpihan kain. Atau dengan khashabah. Khashabah itu adalah apa? Kayu, boleh. Tapi nggak disebut donat tadi ya, nggak disebut. Ya. Nah khirqah boleh. Iya. Wudu pun boleh antum pakai khirqah, pakai peresan atau pakai lap. Tapi yang penting dia tohir airnya. Jadi kalau misalnya antum ada pakaian atau serpihan apalah gitu, plek, kemudian antum giniin pakai. Ya mungkin antum nggak mau ini kena debu atau gimana, jadi pakai tisu ya, atau hal apalah gitulah ya. Pakai wadah lah, mungkin ada alasan antum pakai itu. Atau khashabah, pakai semacam kayu apalah gitu ya, itu boleh. Ya. Dengan cara gini. Tapi kalau dengan cara tadi dimasukin ke ini terus ini nggak ada kayak gitu ya. Dan juga tadi khirqah atau khashabahnya antum jadikan dorb dia. Ya, coba. Nih, pakai masker nanti ada kuman-kuman nanti. Misal pakai itu tuh ya. Ini banyak debu tuh. Ya kan bekas kaki orang banyak tuh. Ya pakai itu tuh. Tapi kalau pakai ini nggak ada dorb gitu kan masalahnya. Jadi ya cari yang pakai dorb. Ya. Wala fadhal. Waqal wala yushtaratu imrarul yadi 'ala al-udwi 'ala ar-rajih wala yushtaratu ad-darbu aidan hatta law wada'a yadahu 'ala turabi na'imin fa'alqa ghubara biha fa'aliqa ghubara biha kafa. Yang lebih baik adalah antum pakai dorb karena dalam hadis-hadis ada dorb walaupun itu tidak menjadi syarat. Ya. Maka yang sahih tadi adalah ibrahnya di sampainya turab. Sampainya turab ke wajah atau tangan antum. Ya. Maka dikatakan di sini tidak disyaratkan imrarul yadi 'ala al-'adh. Imrarul yad tidak disyaratkan harus tangan yang harus melewati atau yang harus tangan yang langsung mubasyir dengan wajah atau tangan. Enggak harus, paham enggak? Enggak paham? Ya tadi kita sebutkan. Pakai itu tuh ya. Debu udah bergelimpangan di situ. Ya memang sih nggak pakai dorb, nggak pakai pukulan. Antum langsung pakai itu. Langsung antum ini ke muka, plok. Langsung nggak tangan kena? Enggak. Yang kena ke muka antum apa? Itu keset. Ya kan langsung keset digituin. Ya. Dan antum tayamumnya di sini nih. Dalam keadaan sujud lagi. Kelihatan sama jemaah-jemaah, itu ngapain dia kayak gitu? Nyium keset. Ya. Kemudian tuk. Ya. Nah, terus habis itu untuk tangan antum giniin kesetnya. Pakai kesetnya. Jadi tangan kena enggak sama tangan? Enggak kena. Kan dibungkus gitu. Tapi debunya ada bener banyak debu di situ. Pertanyaannya sah atau enggak itu? Kayak gitu. Sah atau enggak tayamum kayak gini di sini? Enggak sah karena di situ ada keran. Itu tuh ada keran. Oh iya. Itu ada keran. Deket banget lagi kan orang gila kayak gitu. Mau ngapain antum? Iya. Itu ada keran di sini lagi. Ya kan? Kena. Aduh. Dari tadi ya, karena pengen ngejebak aja. Kena. Ada lah. Tapi itu kan nggak tadi juga kan buka dulu. Hah? Tangan dulu. Muka dulu. Iya, plek gitu muka dulu ya. Baru habis itu tangan. Oke, wala yushtaratu ad-darbu aidan. Ya benar, tidak disyaratkan darb, tetapi tetap yang dalam hadis pakai darb rata-rata. Ya jadi sebaiknya pakai yaitu pukulan. Makanya sebaiknya pakai tangan deh ya. Taib hatta law wada'a yadahu 'ala turabin na'imin fa'aliqa ghubarun biha. Walaupun misalnya dia menaruh tangannya pada debu yang lunak gitu lah ya. Kemudian debu tersebut nempel pada dia. Ya maksudnya ada debu dia gini
ya arsier kayak gini nempel, debu nempel, nggak ini kan top namanya. Ada dia dengan cara mungkin masa atau misalnya Rafi jaket belakangnya isi debu doang. Set. Nah gitu. Kita Ustaz itu ngapain Ustaz? Anda lagi mengamalkan ilmu gitu. Iya. Nah gitu ya. Insya Allah nggak bakal terjadi itu Rafi, nggak bakal. Anda nggak bakal mau kayak gitu ya. Anda mendingan cari di keset daripada di. Taib antum fadhal. وقال ولو كان يمسح بيده فرفعها في أثناء العضو ثم ردها جاز ولا يفتقر إلى أخذ تراب جديد على الأصح والله أعلم. Walau kana yamsahu biyadihi. Kalau misalnya dia mengusap dengan tangannya, bukan dengan khirqah atau khasyabah. Farafa'aha fi athna'il adwi thumma raddaha jaza. Kemudian dia apain? Rafa'ah di sini apain? Dia mengangkat. Ini kembali ke mana ya, ikhwan? Kembali kepada farafa'ah, kembali kepada kepada tangan. Ya kan? Kalau misalnya dia mengusap tangannya, yamsahu biyadihi. Kemudian dia mengangkatnya ke tangan itu kembali di tengah-tengah pengusapan terhadap anggota tubuh, kemudian dia balikin, itu enggak masalah. Wala yaftaqiru ila akhdhi turabin jadid. Dia enggak perlu apa? Enggak membutuhkan untuk ngambil debu baru lagi. Menurut pendapat yang lebih sahih. Gimana? Kan namanya kalau misalnya tangan kan dia kayak gini, ya tangan ini kan tangan kanan dulu ini, ya kan? Kemudian kan diangkat nih. Terus dia tangannya, ya kan? Paham enggak maksudnya? Dia enggak perlu gimana sih? Gini kan? Terus gini. Iya, enggak perlu gitu. Iya, paham? Jadi ya kalau udah tangannya udah terpisah ya enggak masalah, ini enggak masalah. Gitu. Ya. Atau main petak umpet ya. Pung. Antum tuh main petak umpet tahu enggak sih? Antum tahu? Antum tahu? Masa enggak tahu, orang desa masa enggak tahu. Antum tahu? Tahu ya. Pokoknya generasi setelah antum nih kayaknya enggak tahu deh ya. Iya, main patok umpet, pung, tapan, itu nggak tahu itu. Itu istilah-istilah yang legendaris itu. Ya, semoga Allah merahmati orang-orang yang pernah melakukannya. Ya, seperti tadi. Sama pendapat yang lebih sahih. Tayo, lanjut. وقال ومن فرائض التيمم الترتيب فيجب تقديم الوجه على اليدين سواء في ذلك تيمم للوضوء أو للجنابة لأن التيمم طهارة في عضوين فأشبه الوضوء. لحديث عمار. لحديث عمار رضي الله عنه. Di antara fardu tayamum tertib. Ini ditakrir dalam mazhab tertib. Ya, mendahulukan wajah dibandingkan dengan kedua tangan. Baik itu tayamum untuk wudu maupun junub. Jadi wajah dulu ya, baru tangan. Ini seperti wudu. Wudu pun diantara fardunya atau rukunnya adalah tertib. Karena tayamum taharah fi adwaini, suka bersuci untuk dua bagian tubuh, dan ini menyerupai wudu. Karena hadis Ammar. Ya, taib, tafadhal. Falau tarakahu nasiyan lam yasihha 'ala al-madhhabi kal wudu'i. Nah, kalau misalnya dia meninggalkan tertib dan tayamum bukan karena sengaja loh. Karena apa? Karena lupa. Ya, lupa tangan dulu baru wajah. Gitu. Tiba-tiba ada orang lam yasihhu 'alal madhhab. Lam yasihha 'alal madhhab. Gitu, Masya Allah. Ya. Loh, kenapa Ustaz? Lianna tayammum taharatun fil adwaini asbahat al-wudu. Masya Allah. Kehafal kitab Kifatul Akhir. Ajib. Ya, luar biasa. Ya, taib. Wala yushtaratu.
ولا يشترط الترتيب في أخذ التراب للعضوين على الأصح حتى لو ضرب بيديه على الأرض وأمكنه مسح الوجه بيمينه ومسح يمينه بيساره ومسح يمينه بيساره جاز وأمكنه مسح الوجه بيمينه ومسح يمينه بيساره جاز. Gitu, coba. Nah, ulang. Wala yushtaratu tartibu fi akhdhi turabi lil adwaini fil asah. Tidak disyaratkan tertib dalam hal mengambil turab untuk dua anggota tubuh tersebut secara sahih. Hatta sampai kalau misalnya dia memukul darab ke bumi memungkinkan dia mashul wajah biyaminih, ya gitu, tak, ya gitu, ya. Kemudian habis itu dia baru wa masaha biyaminihi biyasarihi, itu nggak masalah, paham nggak? Ya, gimana apa? Boleh sebelah baik kayak gini, teng gitu kan? Suaranya gini mulu, bosen sama suara ini, gitu kan? Tertib nggak tuh? Enggak jelas kan? Maksudnya enggak jelas ini apa ya? Dia ini dulu terus masa wajah, terus baru ini lagi baru masa wajah, gitu loh, paham nggak? Jaza boleh, karena ibrahnya apa? Isalut turab. Adapun darbnya ghairu murattab nggak masalah. Dan ibrahnya juga adalah tertib al-'udhu, adwain, yaitu dua anggota tubuh yang tertib ini dulu baru ini, gitu loh. Kalau antum tertib darab tapi nggak tertib anggota tubuh, nggak sahih, baik sengaja maupun lupa. Ya, misalnya ini gini, terus gini. Ada yang tahdir tadi apa? Lam yasiha. Kenapa Ustaz? Li'anna tayammuma taharatun 'ala al-'adwaini yushbihu al-wudu'. Masyaallah, asbahat al-wudu'. Masyaallah. Masyaallah. Syafi'i tulen. Ya. Begitu, ya. Enggak bisa, enggak lam yasih. Tapi kalau misalnya dia gini, kemudian gini. Nah, paham enggak? Jadi enggak langsung plok gini berbarengan enggak? Ya Allah, Masya Allah. Ya, terus gini, nah ini boleh, jaza, begitu. Baik, lanjut. وكذا لو ضرب بخرقة ومسح ببعضها وجهه بالأخرى اليدين كفى. Gimana tuh? Kalau misalnya dia darab bi khirqah dengan peci misalnya atau dengan apa bi khirqah dan wa masaha bi ba'dihha wajhahu, dengan khirqah tersebut ya gini, kemudian wabil ukhra dengan bil yadih kafa. Boleh. Iya, coba antum gitu. Jadi kalau suara gitu tek ya gini, tiba-tiba ada suara kafa. Antum ini kalau beliau hadir antum dicambuk kali ya. Lanjut. Wajibu alaihi naz'ul khatam. Wajibu alaihi naz'ul khatam fi darbati tsaniyah wa la yakfi tahrikuhu bi khilafil wudu li'anna turaba la yadkhulu tahtahu wallahu a'lam. Wajib atas dia untuk melepaskan cincinnya di darbah yang kedua. Darbah yang kedua buat apa? Tangan aja. Enggak cukup dia gini-gini dia. Enggak cukup. Beda dengan air. Kalau antum wudu mungkin air masuk ke situ, isol gitu kan. Tapi ini enggak bakal masuk darab ya, debu-debunya juga enggak mau masuk dia ke bawah cincin itu. Enggak cukup. Li'anna turaba la yadkhulu tahta. Wallahu a'lam. Far' sedikit lagi. Far'un at-tayammumu ma'a wujudin najasah. Law tayammama wa 'ala yadihi najasah wa daraba biha 'ala turabin tahirin wa masaha wajhahu jaza 'ala al-asah. Baik. Kalau misalnya dia tayammum, di tangannya ada najis. Wa
wa daraba biha ala turabin tahir, dan dia memukul tangan tersebut ya ala turabin tahir, di atas turab yang suci, bukan turab yang campur najis, turab yang suci. Wa masaha wajhahu, dan dia mengusap wajahnya. Jaza ala sahih, itu bisa. Jaza ala sahih. Ya. Baik, lanjut dulu. Wala yajuzu mashun najisah bila khilaf kama la yasih. Lanjut. Kama la yasihhu ghusluha 'anil wudu'i ma'a baqa'in najasah. Wala yajuzu mashun najasati bila khilaf. Dia tidak boleh mengusap najis tanpa seperti, karena itu akan mempengaruhi ya untuk wajahnya, nanti kena najis gitu. Sebagaimana tidak sahih membasuh la yasihu ghusluha 'anil wudu'i ma'a baqa'in najasah. Ghuslu apa di sini? Ghusluha. Ha kembali ke mana, ikhwan? Ke riyad. Tidak sah mencuci tangan daripada wudu dengan adanya najasah, karena masih ada najis. Berarti ibrahnya tadi dia boleh tayamum dan di tangannya ada najis, kemudian dia pukul dengan turab yang tahir sehingga najis tersebut hilang. Paham enggak? Najis hilang. Ya najis kecil, mungkin najis apa gitu. Atau mungkin ada bekas apa gitu, dia kena tai kotok. Enggak. Tai kotok dalam mazhab Syafi'i najis loh. Ya, ini enggak yang disepakati aja, tai apa misalnya. Kena tai serigala misalnya. Anak pun nggak tahu di mana nemuinya, ketemu aja gitu, kena pek gitu kan, terus dicuci pakai air masih bau gitu, atau masih ada sedikit gitu, terus pakai ini debu. Nah, kalau misalnya hilang nggak masalah, ya. Baik, lanjut. Walau tayammama wa waqa'a alaihi najasah lam yabtul tayammumuh 'ala al-madhhab walau tayammama qabla al-ijtihad fil qiblah fa fi sihhati tayammumih wajhani kama law kana 'alaihi najasatun wallahu a'lam. Tapi memang enggak masalah, maksudnya enggak masalah sini, tidak dia tetap mensahkan tayamum walaupun ada bagian najisnya karena dia bukan air. Paham enggak maksudnya? Gini. Najis itu tidak membatalkan wudu, tidak menjadikan kita berhadas. Najis itu tidak menjadikan itu. Yang menjadikan kita berhadas adalah kadang perbuatan atau hal yang keluar dari diri kita. Hadas itu imma sesuatu keluar dari diri kita, imma sesuatu masuk ke diri kita, imma sesuatu berkeadaan pada diri kita. Itu hadas. Sesuatu yang keluar seperti kencing, BAB, ya kan ya? Sesuatu yang masuk seperti makan daging unta. Sesuatu yang terjadi pada diri kita seperti tidur nyenyak. Adapun ketika nempel pada diri kita najis, itu tidak menjadikan kita berhadas. Artinya najis itu tidak mempengaruhi status hadas. Paham enggak? Ya, kecuali ketika antum wudu dan airnya tercampur dengan najis, maka ini air najis. Emang enggak sah wudunya, bukan merubah status, enggak sah wudunya. Kalau debu, lihat, wa waqa'a alaihi najasah. Pada misalnya ketika antum tayamum ternyata nempellah kemudian suatu najis, tapi bukan debu itu campur dengan najis, bukan, debunya normal, tapi kemudian ada apa kejadian tiba-tiba nempellah kemudian di tangan antum najis. Paham nggak? Kemudian antum wa masaha mana tadi? Bukan. Lam yabtul tayammumu 'ala madhhab. Walau ini kiblat ya tadi. Ala kulli hal, debu antum udah pakai, kemudian bukan dari asal debu tersebut, tapi ketika antum pakai ya, antum melakukan tayamum, tiba-tiba ada najis, apapun itu najisnya, ya, entah apa, ya, maka itu tidak merubah status sahnya tayamum antum, gitu loh, karena antum sudah pakai debu. Gimana contohnya? Antum pegang anak tayamum sambil gendong anak, ya. Nih anak digendong, tapi gimana antum gendong? Gini, Ustaz.
Ya. Enggak anaknya nempel kita anak. Bagian gendongan ya. Ya. Kemudian ini. Dan ternyata pas lagi kayak gini anak antum kencing. Tapi nggak tahu gimana caranya kok muncar ke sini gitu loh. Adalah caranya mungkin dia tiba-tiba kena lah gitu. Ini kan ada bekas apa? Kencing najis ya. Tapi antum udah pakai ini. Klik. Nah. Karena ini debu, maka nggak masalah. Nggak masalah insyaallah. Nggak mengubah status tayamum antum. Cuman habis itu antum bersihin lah. Ya. Begitu. Fafi walau tayammama qabla al-ijtihad fi al-qiblah fa fi sihhati tayammumihi wajhan kama law kana alaihi najasah. Kalau misalnya ditayamum sebelum berijtihad mencari kiblat, maka dalam keabsahan tayamum tersebut ada dua pendapat. Sebagaimana kalau dalam masalah tayamum debu tersebut ternyata ada najisnya. Apa maksudnya tayamum sebelum mencari kiblat? Kita tahu tayamum baru antum boleh lakukan ketika antum diwajibkan sholat, dan antum belum sampai kewajiban sholat kalau misalnya antum belum menemukan kiblat. Paham nggak? Di hutan misalnya, di hutan antum nggak tahu kiblatnya mana, antum belum boleh sholat kan? Belum boleh sholat sampai antum tahu mana kiblat, atau antum udah berusaha mencari kiblat, baru antum boleh sholat. Paham? Bagaimana kalau misalnya antum tayamum dulu, cari kiblatnya nanti habis tayamum? Apakah itu boleh atau tidak? Itu ada dua pendapat dalam mazhab. Dan insya Allah mudah-mudahan gak masalah insya Allah. Jadi gitu. Tapi kalau misalnya di masjid kayak gini gak ada urusan kayak gini, antum udah tahu mana kiblat, ya kan? Iya, coba antum masuk masjid ini perlu nggak antum cari kiblat di mana? Tanya mereka, Pak, kiblat di mana Pak ya? DKM-nya mikir dulu, kamu ngejek saya ya, katanya. DKM kan ngapain nanya kiblat? Ya kan, itu situ kiblat. Oh gitu ya. Ntar asar datang lagi antum. Maaf Pak, kiblat di mana? Kamu sebenarnya pengen apa? Ya kan? Maghrib datang nanya kiblat lagi. Iya, lama-lama antum dipakemin jadi imam aja deh kamu. Jadi imam aja, biar nggak usah nanya-nanya lagi. Gitu. Kalau di sini nggak perlu. Kalau di hutan, di padang pasir atau di tempat-tempat yang antum safar dan nggak menemukan masjid atau apa, antum tahari, ijtihad mencari kiblat dan nggak ada air. Apakah boleh antum sebelum mencari kiblat itu antum tayamum dulu? Boleh, insya Allah, nggak masalah, insya Allah. Ya, begitu. Allah wa'ala. Pesawat sebenarnya nggak usah nyari kiblat sebenarnya, karena pesawat ya beda ya. Tapi insya Allah antum cukup aja sholat di tempat duduk. Ya. Tapi biasanya pesawat juga ada tempat buat sholat, cuman nggak diharuskan begitu. Antum cukup. Tapi kalau memang antum mau sholat di tempat sholat, kalau antum ada kompas, tafadhol. Ada kompas, tafadhol. Tapi kalau nggak mungkin ya khalas. Tapi kalau arahnya rubah kan berubah kan? Di awal nggak mungkin dong antum ikutin perubahan itu. Ya? Iya. Antum buru-buru baca kompasnya pergi kemana, antum ke sini, nanti ke sini, ke sini. Ya. Nggak jadi sholat, ribut masalah kompas. Akhirnya antum berikan saran ke pramugari, tolong bilang ke pilotnya jangan belok-belok lah gitu. Ya. Pilotnya kemudian kan bingung, ini ada orang saran kayak gini, gimana kalau kita keluarin aja dia? Iya. Udah SD-nya umum, SMP-nya umum, aksan keluar. Iya. Antum juga kan? Iya. Nyari MLM dia. Baik, kita cukup sampai sini ya kawan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.